Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan harian hari ini, Jumat 12 Mei 2023. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini, Jumat tanggal 12 Mei 2023, diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 10 yang berbunyi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Firman Tuhan hari ini memberikan sebuah reward, sebuah hadiah. Apabila manusia akan diberikan penyertaan, akan diberikan perlindungan, akan diberikan hal yang baik dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apabila manusia hidup di dalam firman Tuhan. Ini hal yang sangat perlu kita pahami dalam mengikut firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu penyertaan, perlindungan dari Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan, memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan pada wahyu ini yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia ingin menyatakan kasih setia Allah untuk memberkati dan melindungi setiap orang-orang yang takut akan Dia. Maka dari itu, setiap manusia harus memikirkan dan harus memahami bagaimanakah hidup dalam menantikan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan. Apakah yang kita lakukan selama ini, peribadahan, pujian kepada Tuhan, apakah itu sudah melambangkan kita mengikuti firman Tuhan? Apakah itu melambangkan kita hidup dalam firman Tuhan? Ini harus kita perbaiki, perbaharui pemahaman itu. Jangan sampai firman Tuhan yang bisa kita lihat pada Wahyu 3 ayat 1 kepada jemaat di Sardis. Orang mengatakan engkau hidup, padahal engkau mati. Orang mengatakan imanmu kuat, padahal imanmu mati. Ini sebuah hal, sebuah tuntunan untuk setiap orang percaya memperbaiki pemahamannya, semakin tumbuh di dalam firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa hidup dalam firman Tuhan kalau kita tidak memahami firman Tuhan itu? Banyak orang merasa ketika melakukan pujian sudah cukup untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan pelayanan, baik sebagai majelis, baik sebagai pendeta, baik sebagai song leader, baik sebagai pemusik, baik sebagai multimedia, baik seluruhnya yang melakukan pelayanan di gereja. Jangan menganggap seluruh rangkaian rutinitas pelayanan itu cukup untuk menyatakan hidup di dalam firman Tuhan. Kalau di ayat 10 tadi, dalam firman-Ku. Ini harus kita selami sebagaimanakah dan seberapakah pemahaman kita tentang hidup di dalam firman Tuhan. Karena perilaku, tingkah laku, ucapan, pemikiran, ini adalah manifestasi keadaan diri kita tentang memahami firman Tuhan itu.
Jangan karena beribadah setiap hari Minggu sudah cukup. Mendengarkan renungan harian sudah cukup. Bukti dari kita memelihara ibadah kita, iman itu adalah praktek kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan Tuhan menyatakan kepada kita, dikatakan engkau hidup, padahal engkau mati. Seperti jemaat Sardis. Tetapi biarlah kita akan mendapatkan lindungan, naungan Tuhan, karena kita memelihara firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan. Kita bisa meng-cross-check, memperbaharui cara berpikir kita, cara berperilaku kita. Apabila ada hati yang busuk, ini harus dicuci. Ini harus diperbaiki. Bukan dicuci secara manual seperti biasa, tetapi ini harus meminta bantuan Roh Kudus untuk membersihkan hati kita dari kebencian, iri hati, dengki. Karena banyak hal yang menyatakan kita seorang yang baik, padahal hati kita dan perilaku kita jauh daripada kebaikan tersebut. Hati-hati dengan framing mengatakan kita orang yang baik, kita adalah yang penuh pelayanan, padahal hati dan pikiran kita busuk. Ini yang mengharuskan kita untuk membuat sebuah pergerakan dalam diri sendiri, mengubah diri sendiri untuk mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dalam masa-masa penantian kita ini. Kita tidak usah dulu memperbaiki kehidupan orang. Yang terutama kita memperbaiki diri kita, bagaimanakah saya layak atau tidak melakukan atau hidup di dalam firman Tuhan. Karena banyak orang lebih fokus memperbaiki kehidupan orang, memperbaiki kehidupan orang lain. Tetapi dirinya sendiri itu adalah sebuah organ yang rusak. Tubuh yang rusak. Di situ terisi dengki, iri hati, sombong, dan kebencian. Dalam masa penantian ini, kita harus memperbaiki diri kita setiap hari. Memang ungkapan nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi manusia bisa menuju kesempurnaan melalui bantuan Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus. Karena kita telah disucikan melalui darah anak yang sangat mulia. Darah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah dan pakailah itu menjadi sebuah langkah untuk memperbaiki kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa diberikan hikmat untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan. Karena naungan lindungan Tuhan akan menantikan kita pada hari kedatangannya. Tuhan memberkati kita dan memelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Berkatilah kami untuk melakukan firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus mulai ya Tuhan, yang senantiasa memperbaiki kami, memperbaharui kami, agar kami dapat setia, hidup dan melakukan firman-Mu dalam masa-masa penantian kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Memang hari-hari membosankan ya Tuhan, tetapi kami yakin Tuhanlah yang menuntun kami. Kami sering bosan ataupun tidak sanggup untuk melakukan firman-Mu. Tetapi melalui Roh Kudus-Mu kami memohon Tuhan, tuntunlah kami, agar kami senantiasa layak disebut sebagai anak Tuhan, yang setia dan hidup di dalam firman-Mu. Yakinkanlah kami Tuhan, melalui iman percaya kami,
agar kami tetap setia melakukan firman-Mu, agar kami betul-betul hidup dalam naungan kasih setiamu, dan hidup di dalam keaslian, bukan dalam framing-framing yang menyatakan kami benar, padahal kami orang-orang yang sangat penuh dengan dosa. Kiranya kasih-Mu lah yang memperbaharui kami. Buat hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Seluruh jemaat Tuhan yang bersekutu dalam ibadah renungan harian ini. Dalam renungan harian pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas, setiap pekerjaan, dan dalam perjalanan apapun. Tuhanlah yang menjauhkan mara bahaya dan penyakit. Dan kasih-Mu lah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.